anak hebat. Nah, hari ini kita akan belajar ya pada pertemuan pertama, belajar cara menulis. Ya, setelah kemarin kita belajar baca, hari ini kita coba belajar menulis. Yang pertama, ada tips nih supaya adik-adik bisa memposisikan diri untuk mulai belajar ya, berkonsentrasi dan juga merilekskan otak, bersiap untuk belajar. Nih, sini ada gambar nih, namanya angka 8 tidur ya. Ini sebenarnya angka 8 ya, kalau dilihat dari atas nih, atasnya nih, bawahnya. Tapi ini dalam kondisi tidur posisinya. Nah, ini fungsinya adalah untuk senam otak. Senam otak angka 8-nya. Jadi bisa digunakan oleh bunda-bunda semua di rumah untuk menstimulasi adinda atau anandanya ya, untuk senam otak sebelum belajar. Ini sangat menyenangkan dan kami sudah praktekkan, semua anak-anak senang dengan belajar senam otak angka 8 tidur ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama, bunda atau ibu semua di rumah membuat angka 8 tidur ya pada sebuah kertas. Bentuknya bisa lebih bagus daripada ini ya. Kemudian ya, angka 8 ini ya, biar lebih jelas. Itu pertama, anaknya pegang dulu pensil atau ya pensil ya sebelah kanan. Diajarin dulu cara memegang pensil yang benar adalah ya, seperti ini. Tumpuannya itu pada jari tengah. Nah, ini banyak anak-anak yang masih keliru atau salah memegang pena. Jadi latihan pertama yang harus dipelajari pada saat anak-anak belajar menulis adalah bagaimana motorik halus ya. Kalau menulis itu terkategorinya adalah motorik halus. Nah, motorik halus anak harus dilatih bunda. Dilatihnya dengan cara apa? Dilatihnya dengan diberikan pena ya, diberikan pensil, kemudian diajarkan apabila ini nih untuk anak yang udah di atas 4 tahun ya, 4,5 tahun nih belajar baca dan juga belajar menulis. Seperti ini pegangnya, tumpuannya pada jari tengah ya, ibu jarinya di sebelah kiri penanya, kemudian jari telunjuk di atas ya, supaya ada tekanan dari atasnya. Nah, sering-sering latihan motorik halus anaknya itu sangat baik untuk melatih goresan-goresan tulisan ya, itu sangat baik. Baiklah, sekarang kita ke senam otak ini. Caranya, anak-anak pertama meletakkan pensilnya di tengah seperti ini ya, kemudian dia harus mengikuti garis ini ya, sebelah kanan dulu. Anak mengikuti 1 kali pada jari yang kanan ya, 1 kali mengikuti seperti ini ke kanan, tidak boleh keluar garis. Anak-anak akan berkonsentrasi dia di sini, kemudian turun ke bawah, lalu lanjut lagi sampai ke tengah, tidak boleh berhenti dan tidak boleh mengangkat penanya ya. Lanjut ke sebelah kiri, naik ke atas, kemudian turun ke bawah dan akan kembali lagi ke titik tengah. Nah, inilah senam otaknya. Jadi anak-anak tuh pastinya akan sangat menyenangkan. Pelan-pelan dia akan mengikuti garis dulu yang sebelah kanan, kemudian turun ke bawah, kemudian naik lagi ke atas, ke sebelah kiri naik, kemudian turun ke bawah, lalu sampai ke titik tengah. Bermain senam otak ini itu sampai 3 kali ya, 3 kali pengulangan. Pertama, anak-anak menggunakan tangan kanan ya, tangan kanan 1 kali putaran. Kemudian setelah selesai 1 kali putaran, menggunakan tangan kiri. Nah, sekarang kita menggunakan tangan kiri ya. Ini akan sangat seru banget nih anak-anak nih. Menggunakan tangan kiri pelan-pelan dan tidak boleh keluar garis. Seperti ini ya. Ini tangan kiri saya. Saya praktekkan pelan-pelan, tidak keluar garis. Ya, turun terus sampai ke atas ya, kemudian turun ya. Ini saya keluar sedikit dari garisnya sampai ke tengah. Oke,
Setelah tangan kanan, kemudian ini tangan kiri. Yang terakhir, yang ketiga kali adalah kedua tangan. Anak-anak kita memegang pensil dari kedua tangannya ya, kanan dan kirinya bersamaan. Nah, naik, kemudian turun lagi, kemudian sampai ke titik, lanjut lagi ke atas, ke bawah, sampai ke tengah menggunakan kedua tangan. Diingat ya, senam otaknya: pertama tangan kanan, kedua tangan kiri saja, ketiga kedua tangan. Ini akan melatih otak anak ya, supaya rileks dan siap belajar. Satu lagi, sebenarnya kalau untuk anak laki-laki udah kami praktekkan ya kepada siswa laki-laki, itu akan lebih seru sekali ketika saat dia menggoreskan tangannya ya. Dia akan mengikuti jalur ini, itu seperti jalur balapan. Nah, ibu-ibu bisa, wah ayo kita lomba balapan. Naik ke atas, turun ke bawah, hati-hati. Lalu naik ke atas lagi, hati-hati. Sekarang kita ke arena yang sebelah kiri. Naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Ia akan segera sampai, seperti itu. Jadi anak-anak dikondisikan untuk asik dan seru menjalaninya. Dengan begitu anak-anak tuh belajar dalam kondisi senang. Nah, anak-anak yang belajar pada saat dia hatinya senang, itu akan lebih mudah menyerap materi dibandingkan anak-anak yang sedih gitu ya saat belajar. Itu adalah tipsnya yang bisa kita praktekkan di rumah, atau yang bisa bunda-bunda lakukan di rumah ya. Semoga anaknya senang, semangat ya, ini bisa dipraktekkan. Baiklah. Nah, biasanya setelah sudah melakukan senam otak, baru kita akan melanjutkan belajar menulis. Biasanya saya mengajar kepada adik-adik atau anak-anak itu, pertama kali saat dia belajar menulis, saya buatkan kotak-kotak kecil seperti ini. Fungsinya adalah supaya dia tidak terpaku pada kalau di buku itu kan kecil ya, spasinya, ruasnya, lebarnya gitu kecil. Jadi saya buatkan kotak-kotak seperti ini supaya lebih besar. Gunanya adalah karena ini masih awal, jadi kita akan mulai melatih motorik halusnya menulis dari kotak yang besar dulu. Nanti ketika dia sudah baik menulisnya pada kotak yang besar, baru kemudian kita aplikasikan pada buku tulisnya. Begitu. Jadi ini fungsinya adalah untuk melatih motorik halus anak. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah bunda membuat titik-titik seperti ini. Jadi anak itu mengikuti dulu ya, mengikuti titik-titiknya seperti ini ya. Ini adalah huruf A ya, dia akan mengikuti huruf A itu. Pertama tarik garis dari sebelah kiri lurus, terus turun ke bawah, baru kita buat perutnya. Nah, seperti ini itu diajarkan. Lalu ada latihannya, ada dua kotak huruf yang sama, tarik garis lurus, turun ke bawah, baru kita buat perutnya. Sama ini, tarik garis lurus, turun ke bawah, baru kemudian kita buat perutnya. Nah, ini bisa langsung diajarkan adik-adik. Ini adalah huruf A ya. Ini A. Tadi kita sudah membuat huruf A. Caranya garis lurus, turun ke bawah, buat perutnya. Nah, inilah dia huruf A. Kemudian selanjutnya ada 3 kotak lagi. Ini adalah huruf B. Tarik garis ke bawah, cara nulisnya ya. Buat perut di bawah kecil. Ini huruf B, ada pasangannya huruf A. Garis lurus, turun ke bawah, kasih perut. Ini dibacanya ba. Lalu lanjut lagi, garis lurus, kasih perut. Untuk B, ini huruf A, garis lurus, turun ke bawah, kasih perutnya, dibaca ba. Satu lagi, garis turun ke bawah lurus, kasih perut. Kemudian lurus turun ke bawah, kasih perut, dibacanya ba. Nah, setelah nulis 6 kotak, kita ulang lagi ya. Ini A. Ini ba.
Selanjutnya kita lanjutkan kotak 6 yang ada di bawahnya. Ini adalah huruf C. Caranya ikutin garisnya dari atas turun ke bawah. Nah, itu ya huruf C. Ada pasangannya. Garis lurus turun ke bawah, kasih perut. Ini huruf A. C dengan A dibacanya ca. Begitu. Lanjutkan juga ini C, garis lurus turun ke bawah, kasih perut. Satu lagi ya latihannya, garis lurus C, lurus turun ke bawah, kasih perut. Ini A, ca, ca, ca. Berikutnya garis lurus turun ke bawah, perutnya di depan, turun ya, kasih perut. Ini da, da ya. Kita latihan 2 kotak. Lurus turun ke bawah, kasih perut. Garis lurus ke bawah, kasih perut. Tarik ke bawah, kasih perut. Da, da, da. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Ini pertama kali saya ajarkan, biasanya memang adalah senam otak pakai angka 8 tidur. Ada lagunya biasanya saya ya. Kalau anak laki-laki biasanya kita akan bermain balapan mobil. Kalau anak perempuan biasanya naik ke atas, turun ke atas, begitu ya. Boleh pakai lagu yang Bunda biar lebih seru bermain bersama anak ya, belajarnya juga biar bisa lebih seru lagi. Kemudian tulislah kotak-kotak ya, ada dibuatkan caranya titik-titik supaya anak belajar mengikuti garis. Kemudian kalau huruf A diajarkan garis lurus ke bawah kasih perut, ini lurus ke bawah kasih perut. Kalau ba lurus kasih perut. Begitu. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi belajar menulisnya. Semangat terus. Nah, untuk belajar menulis ini adalah tahapan kedua setelah belajar membaca, atau bisa dibarengi. Jadi bunda-bunda dan adik-adik sekalian bisa belajar membaca dan menulis dalam waktu yang bersamaan ya. Salam anak hebat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.